Membaca buku pemadam kebakaran dari ensiklopedia pertamaku. Barak adalah bangunan tempat pemadam kebakaran memarkir mobil penyelamatan. Barak juga tempat para petugas pemadam kebakaran bekerja. Para siswa sering mengunjungi barak pemadam kebakaran untuk mengetahui pekerjaan mereka. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemadam kebakaran menjelaskan cara memadamkan kebakaran kepada mereka. Di barak, anak-anak sangat bersemangat. Mereka menggunakan helm dan memegang selang penyemprot api. Lea masuk ke dalam kendaraan penyelamatan, sementara Natali menjelaskan cara pemadam kebakaran memberikan pertolongan pertama. Pada akhir kunjungan, anak-anak dan para petugas pemadam kebakaran berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Sebentar lah ya. Nih, mau pegang ya. Saat tiba di tempat kecelakaan, para petugas menempatkan kerucut lalu lintas. Fungsinya untuk mengamankan area dan menghentikan kendaraan lainnya. Truk pemadam dilengkapi dengan tang besar untuk memotong lempeng besi jika pintu mobil tidak bisa dibuka. Tang besar bisa digunakan. Perempuan itu pingsan. Petugas pemadam kebakaran tiba dengan mobil penyelamatan. Sirine mobilnya berbunyi keras sekali. Perempuan itu dimasukkan ke dalam mobil. Petugas melakukan pertolongan pertama padanya hingga tiba di rumah sakit. Truk pemadam kebakaran datang saat kebakaran terjadi. Truk itu memiliki tangki air besar untuk memadamkan api. Tapi persediaan air itu cepat habis, jadi mereka harus mencari air. Selang air pun dihubungkan ke pompa hidran kebakaran. Dengan cepat lift udara dipasang. Seorang petugas mengarahkan lift itu dengan arah yang tepat. Lift udara membantu petugas menyelamatkan korban yang terperangkap di atas gedung yang terbakar. Jika api membesar di atas gedung, para petugas naik ke lift untuk memadamkan api di sana. Jika terjadi kebakaran, segeralah menelepon ke nomor 113. Di pusat penerimaan aduan, alarm dinyalakan. Saat sirine berbunyi di barak, para petugas pemadam kebakaran mengenakan pakaian dan helm keselamatan mereka. Mereka naik ke dalam truk pemadam kebakaran, menyalakan lampu suar, menyalakan sirine sepanjang jalan, dan melaju ke arah kebakaran. Nyala sirinenya. Jika terjadi kebakaran besar, beberapa truk pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api secepat mungkin. Api harus cepat dipadamkan agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Dengan sangat cepat, mereka mengeluarkan penghuni dari kobaran api. Ini rumahnya kebakar lah ya. Makanya hati-hati kalau main api ya. Gak boleh main api kalau anak-anak. Yang dewasa aja. Petugas pemadam kebakaran menaiki tangga untuk mengeluarkan penghuni rumah yang terjebak di lantai 2. Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, mereka menggunakan tangga besar. Mereka membawa tandu untuk mengevakuasi orang yang pingsan. Korban dibaringkan di atas tandu, lalu diikat agar tidak terjatuh selama evakuasi. Jika banyak korban yang terluka, para petugas mendirikan pos medis untuk memberikan pertolongan pertama secepat mungkin. Para petugas mengenakan masker dan tabung oksigen saat menaiki tangga yang penuh dengan asap. Jika mereka tidak bisa melalui tangga, para petugas masuk melalui atap rumah yang sudah dilobangi. Para petugas pemadam kebakaran bertugas bergiliran. Bertarung melawan api sangat melelahkan. Karenanya panasnya api, mereka jadi kehausan. Jika api terlalu besar dan air sudah membanjiri lantai bisa roboh. Untuk menahan lantai itu, para petugas memasang balok penyangga.
Petugas pemadam kebakaran tidak hanya melakukan penyelamatan pada peristiwa kebakaran saja, seringkali mereka pun datang saat terjadi kecelakaan. Saat seseorang terperangkap di dalam mobil, mereka memotong badan mobil dan melakukan pertolongan pertama. Mereka juga dipanggil saat ada orang sakit di rumah. Seorang dokter pemadam kebakaran melakukan penyelamatan kepada orang yang sakit jantung. Jika korban terluka parah, para petugas dengan cepat membawa korban ke rumah sakit. Mereka selalu ada di bandara. Mereka bersiaga melakukan penyelamatan jika terjadi kebakaran pada pesawat. Begitu api padam, para penumpang pesawat dan awaknya dievakuasi. Resiko meledaknya tangki bahan bakar pesawat masih ada. Karena itu mereka menggunakan seluncuran darurat untuk mempercepat evakuasi. Pemadam kebakaran juga dipanggil untuk menyelamatkan binatang, misalnya menolong seekor kucing yang tidak bisa turun atau memindahkan lebah yang mengganggu. Mereka juga bisa menangkap anjing liar yang menyerang pejalan kaki atau menangkap seekor ular yang lolos dan membuat orang ketakutan. Selesai.